bertentangan dengan Paulus. Paulus lebih mendominasi tentang penyalipan, itu kasih karunia, bukan kebenaran yang dari itu hukum Taurat yang dari turunkan oleh Musa. Itu kira-kira Gurunda. Makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang Ibu Karina sampaikan, tetapi ya bisa saya katakan bahwa kalau peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Paulus yang dia gambarkan walaupun penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bukankah ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan sudah mengatur hidupnya orang-orang pada zaman itu. Contoh kita lihat dalam Ulangan 4. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan. Sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, maksudnya dewa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kau melakukannya yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Apa sambutan Yesus terkait ajaran ini? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Bahkan dalam ucapan Yesus Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, hidup keagamaan ahli Taurat kita bisa lihat di data Ulangan nomor 6-nya. Semua apa yang aku ajarkan, kata Elohim, harus kau lakukan dengan setia. Harus kau lakukan, hatimu harus tunduk, terpaut dengan itu. Ajarkan anak-anakmu pada saat baring, pada saat duduk, pada saat berjalan, dan seterusnya. Dan hidup keberagamaan harus jauh lebih baik daripada itu jika ingin masuk surga. Lalu bagaimana mungkin hidup mau lebih baik kalau Paulus sendiri menghilangkan itu semua dan mengatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Padahal kita menuju kepada akhirat. Jalannya adalah hidup di dunia ini. Hidup sebagai makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, apa yang diatur oleh Tuhan terhadap kita dalam hidup kita sebagai makhluk duniawi? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau nyiksa diri. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Justru kalau saya melihat, Bu Karyana, orang-orang di luar Advent ini justru hidup yang mengikuti nafsu duniawi. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang dia mau minum, dia minum. Itu. Justru itu yang melanggar. Justru itu yang melanggar kemudian. Kalau dikatakan oleh mereka, orang-orang yang penganut pecinta pemakan segala ini mengatakan, oh Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Saya kira tidak. Karena kalau memuaskan hidup duniawi, ya seperti umat Islam misalnya. Ketika ada kaidah syariat yang datang kepadanya, jangan makan ini. Kami nggak makan, artinya kami tidak menturutkan hidup nafsu duniawi. Kalau nafsu duniawi mau makan, sama seperti orang Kristen makan, kita juga mau. Apa bedanya? Cuman karena kita tidak memperturutkan kemudian hawa nafsu duniawi, sehingga kita tidak melakukan itulah. Mereka justru diajarkan, jangan kamu mengikuti mereka, jangan kau menyiksa diri, jangan kau merendahkan diri. Karena itu hanya memuaskan kemudian nafsu duniawi lah. Bukannya yang makan segala itu yang memuaskan nafsu segalanya. Nah itulah mungkin Bu Karyana. Terus kemudian tadi ada Ibu yang mengatakan bahwa kenapa di Islam itu hanya babi doang yang diharamkan. Taruhlah itu benar. Tapi kita harus paham nih Bu. Kami umat Islam itu ngerti benar. Sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran kami. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi. Berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya kaumku,
Kan itu. Tu'zunani lima tu'zunani waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa setiap kali berbicara terkait ajaran yang berhubungan dengan Tuhan, itu selalu kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga kepada oknum yang datang lahir tanpa ayah, yang kemudian kami mengenalnya dengan sebutan Isa alaihissalam. Beliau juga datang hanya menyeru kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel saja. Jadi aturan main yang datang kepada mereka, dua manusia mulia ini, Yesus dan Nabi Musa alaihissalam, itu aturan yang berlaku hanya kepada kaumnya. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, andai saja kita sesaman dengan mereka, Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus, kita sesaman dengan mereka dan kita bukan Bani Israel, ada larangan makan babi, kita bebas-bebas saja makan babi. Kenapa? Karena perintah Allah itu hanya datang kepada Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Kita bangsa yang ummi, bangsa jahil. Kita nggak dianggap umat. Kita masih dibebaskan. Sama seperti manusia ketika tak ada perintah datang kepadanya, maka tidak ada hukuman dosa. Makanya Paulus mengatakan apa? Di Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Apa maksudnya tuh? Ketika Tuhan memberikan aturan main kepada manusia, itu Tuhan sedang ingin mencanangkan untuk membuktikan kemaha pengampunannya. Aku berikan aturan, kalau kamu melanggar aku ampuni. Aku bikin aturan, kamu melanggar aku ampuni. Melanggar ampuni, melanggar aku ampuni. Melanggar lagi aku ampuni lagi. Allah ingin membuktikan kalau dia benar-benar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka Tuhan memberikan aturan main. Nah, aturan main yang datang pada kala itu hanya mengikat kemudian Bani Israel. Maka umat Islam, andai saja saya Bang Suma hidup sezaman dengan Yesus, saya orang Bugis Makassar, begitu Yesus mengajarkan jangan makan babi, saya santai aja, tetap aja makan. Kenapa? Aturan itu bukan mengikat kepada saya. Dan itu bagian dari pada ketaatan saya. Aku tidak ikut-ikut ya Tuhan, karena itu aturanmu untuk dia aja kan, bukan untuk aku kan? Iya. Berarti aku juga ikut taat. Ketika saya sebagai orang di luar Yahudi tidak diberi perintah kemudian oleh Tuhan melalui Nabi Musa jangan makan babi, habis itu saya sosokan juga menjaga diri tidak makan babi, itu sibuk sendiri namanya. Bagus kalau saya tidak memanfaatkan dengan menipu orang lain. Kamu kenapa tidak makan babi? Aku kan Yahudi, aku kan Bani Israel juga bukan? Padahal saya ini orang Bugis. Berarti saya nipu, berarti saya nggak taat. Sudahlah, tidak kaumnya Nabi Musa sudah nipu juga. Itu. Jadi kami umat Islam itu tidak mengikuti aturan yang datang kepada Nabi Musa, yang dalam hal ini adalah Torah. Nah, kami hidup di zaman Al-Quran. Begitu saudariku Karyana. Silakan. Ini kita apa ya? Berandai-andai dulu. Maksudnya gini. Kira-kira Gurunda, ada nggak benang merahnya? Ada nggak benang merahnya? Kalau saya ada benang merahnya. Tapi kenapa dari pihak Islam selalu tidak punya benang merah dengan Alkitab? Karena di Al-Quran mengatakan ada kitab-kitab sebelumnya, ada benang merah. Nah, saya udah dapat. Tapi kita banyak nggak mengerti benang merahnya. Karena begini, boleh saya baca ya, di Wahyu 7. Wahyu 7 ini sebenarnya benang merahnya. Di Wahyu 7 ya. Inilah kitab-kitab sebelumnya yang punya benang merah. Benang merah antara Islam dengan Kristen. Nih, bapak saya pendeta mengatakan, jangan pernah kamu musuhi Islam. Jangan pernah kamu musuhi Buddha, Hindu yang lain. Karena dari mereka akan sejumlah besar, bahkan lebih banyak dari Israel yang akan selamat. Karena Israel sendiri menyalibkan Yesus. Nah, jadi sebagian yang terdata di sini ada di Wahyu 7. Yang selamat dari Israel sudah ditentukan. Tapi di luar dari Israel, termasuk kita semua, termasuk juga Islam, lebih banyak dari Israel yang selamat. Ini ada dalilnya.
Di mana? Makanya saya nggak pernah, saya anggap kalian itu diri saya. Saya anggap Buddha itu walaupun Om Swastiastu, gitu di sana kan. Saya pergi ke Pulau Dewata. Waduh, dalam hatiku, nanti Tuhan akan menjamah hati kalian. Itu adalah keliru saudara-saudara. Karena dia menyembah ke pohon-pohon. Ya kan? Ada saatnya. Nah, mana benang merahnya? Ada di Wahyu 7. Inilah yang kepada Israel. Ini Wahyu 7 ayat 4. Kita baca ya. Ini untuk Israel. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai. Ini dimeterai artinya keselamatan bagi umat Israel. 144.000. Ini bilangan yang benar ya. Dihitung 1, 2, 3 sampai 144.000. Telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 dari suku Yehuda, dari suku Ruben, dari suku Gad, Aser, Naftali, Manasye. 12 suku itu, ya kan, terdiri dari 12.000 kali 12.000. Itulah hasilnya 144.000 suku Israel yang diselamatkan. Itu sudah dinubuatkan, belum terjadi, masa yang akan datang. Sekarang yang mana di luar Israel? Yaitu ayat 9. Ini Pak, inilah kesempatan kepada kita. Mungkin saya bukan Israel, tapi ini kesempatanku. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, jadi kita jangan putus asa. Ada benang merahnya. Ini Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti seperti pasir di laut ini gurunda. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa? Anak Allah yang tunggal, yaitu Amin, saksi Amin. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Anak domba itu anak Allah itu juga. Itu satu paket, Allah dengan anaknya, yaitu anak domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta tua-tua, dan keempat makhluk itu siapa itu? Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, ini di sorga ini, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat, yang syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Begitulah gurunda. Inilah benang merah untuk kita semua umat manusia, suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, saudariku Ibu Karyana, kalaupun narasi yang ada dalam kitab Wahyu ini dianggap benar, oke, itu nggak ada masalah. Tak ada masalah bahwa di luar Bani Israel akan berkumpul satu kumpulan orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang kemudian berdiri di takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, lalu memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu nggak masalah, nggak ada yang kita pungkiri di sana. Kenapa? Satu yang perlu diperhatikan adalah, masukkah kita di antara golongan orang banyak ini? Kan gitu. Syaratnya untuk masuk ke situ apa? Itu dulu yang harus diperhatikan. Banyak orang oke, tapi Yesus mengatakan, ini kita ambil dasarnya di situ. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Kerajaan mana? Kerajaan Yakub. Kerajaan Yakub. Nah, kalau kita mendudukkan perkara ini pada kedudukan, pada tempat duduk yang sesungguhnya. Yang pertama, menggunakan jubah putih. Setahu saya orang kalau di Mekah itu semuanya pakai jubah putih. Ini bukan cocokologi, tapi ini terkait dengan apa yang Ibu bacakan yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai buah kerajaan, artinya kalau buah kerajaan itu namanya buah, itu harus memiliki keadaan di mana buah ini posisi awalnya adalah bunga. Bunga kemudian menjadi buah, tentu adalah objek yang sama, keadaan yang sama. Maksudnya apa? Para nabi diajarkan berkurban hewan. Para nabi diajarkan puasa. Para nabi diajarkan bertauhid. Para nabi diajarkan sujud dalam beribadah. Para nabi memiliki bait suci, baitel. Mereka punya baitel, mereka rumah Tuhan, rumah ibadah di mana disusun dari batu-batu tanpa pahatan. Artinya bahwa ya buah kerajaan harus sama seperti bunganya. Apa bunganya? Tengok nabi-nabi terdahulu. Mereka menjadikan batu tugu sebagai tumpuan dalam beribadah. Mereka menghadap ke bait suci dalam beribadah. Mereka memiliki bait suci tempat kemudian rujukan arah ibadah. Buah dari kerajaan harus bersumber dari bunga. Bunganya dulu yang kita lihat. Apa bunganya? Yang akan menjadi buah yang menghasilkan dari kerajaan tersebut. Akan diberikan kepada kerajaan. Di mana kerajaan itu yang menghasilkan buah tersebut. Sekarang, ketika orang-orang Roma Vatikan beribadah, adakah mereka berkiblat kepada Yerusalem, Yahudi? Tidak ada. Berkiblat dalam arti kata bentuk badan terhadap kepercayaan. Tidak. Mereka berkiblat kepada ajaran nenek moyang mereka. Bukan berkiblat kepada ajaran orang-orang Yahudi. Sedangkan umat Islam, ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu selalu berpangkuh terhadap apa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel. Tauhid, beribadah sunat. Kemudian mereka beribadah menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yesa, Eloah Yakub, yang laisa kamitslihi syai'. Itu poinnya itu di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ketika Ibu Karyana mencoba mengambil Wahyu 7, banyak orang, betul, memang banyak orang, bahkan dalil di dalam Bible mengatakan yang terakhir datang itulah yang akan pertama nanti masuk dalam surga. Yang makan bersama semeja dengan Nabi Abraham alaihissalam. Jadi kalau ibu mengatakan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, itu tidak salah, itu benar itu. Kenapa? Umat Islam diajarkan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Umat Islam mengakui ajaran Yudaism dalam hal ini kaumnya Yakub, keturunan daripada anak-anak Yakub, itu memang memiliki aturan main dari Allah sebagai imam, sebagai panutan, sebagai hudan petunjuk, bahkan sebagai sirat untuk menuju kepada pencipta, jembatan, dan juga rahmat. Apa itu Torah? Lalu Al-Quran datang sebagai kitab yang membenarkan kemudian dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar meninggalkan kezaliman dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin agar mereka istiqomah dalam beriman. Itulah orang-orang yang kemudian menjadikan rujukan tersebut. Baik. Orang banyak-banyak itu bukan mereka yang kemudian berasal dari ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Saya kira begitu, Bu. Silakan. Baik. Baik, Gurunda. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ini Gurunda. Tadi saya salut sama umat Islam dengan Gurunda tadi memaparkan tentang bagaimana teknis berbakti kepada Tuhan. Sampai 5 kali satu hari bisa. Itu luar biasa. Umat Kristen bahkan mungkin lupa terus berdoa. Ya, bahkan mungkin satu hari bisa nggak berdoa ya. Nah, itu yang luar biasa dalam hal teknis ya, berbakti, hal teknis berpakaian, termasuk walaupun dikatakan itu casing, tapi kalau misalnya jubah dengan itu termasuk orang-orang Kristen juga ada jubahnya seperti udah jaga image seorang pendeta. Wah, gayanya kayak udah kayak pastoran gitu ke bawah gitu ya.
Padahal sama-sama orang berdosa, merasa udah seperti suci gitu. Nah, itu berkaitan dengan benang merah tadi, Gurunda, maksud saya gini, kenapa ya kita ini di Kristen merasa benar, tapi prakteknya kurang gitu. Prakteknya kurang. Kalau kami sebagai Advent, sebagai pengganti dari ini, pagi renungan, bahkan siang berdoa, setiap hari, setiap saat harus berdoa di dalam hati. Ah, nggak selalu juga harus seperti sholat itu kan. Siang dan malam kita renungan buat apa di keluarga, buat acara itu wajib ya. Itu yang sebenarnya. Jadi saya jujur dalam hal berpakaian dan hal teknis berbakti, saya akui di Islam itu luar biasa. Nah, ini benang merahnya tadi dikatakan di sini, apakah benar di Wahyu 7 itu? Dikatakan di nomor 16, inilah surga yang benar itu, Gurunda. Wahyu 7 ayat 16. Mereka, maksudnya tadi orang Israel dan sejumlah besar itu, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini yang kita tuju nih. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya di sana tidak ada lagi tidak ada malam. Di sana hanya ada kesenangan. Di sana di surga tidak ada lapar, ya kan? Tidak ada dahaga, tidak ada perhitungan tahun. Nah, itu yang kita tuju. Kenapa kita tidak lakukan kedua-duanya, berbakti dengan benar, di jalan yang benar, dan ajaran yang benar? Itu menurut saya, Gurunda. Terima kasih. Iya. Jadi eh kita harus bongkar-bongkaran di sini ya. Karena gini, kalau kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak keturunan kita hanya berdasarkan ilusi semata, bukan karena proses akal, sehingga melahirkan sebuah keyakinan yang mencerminkan iman kita itu berlandaskan kepada akal. Islam lahir tidak dari proses agama-agama yang kemudian diprotes untuk melakukan perbaikan. Tetapi Islam itu adalah agama berdiri sendiri yang kemudian memberikan sanggahan terhadap kaum terdahulu dan memberikan pencerahan terhadap kaum setelahnya. Maka ketika Al-Quran datang, melihat keadaan umat terdahulu, Al-Quran mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Islam. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diberi kitab, kata Quran. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi kaum yang sudah pernah diberi kitab, kata Allah, sungguh Rasulku telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula dari kitab tersebut. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Apa cahaya itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian, wahai ahli kitab yang dulu pernah diberikan kitab, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkannya ke Halo?
Kenapa ini ya? Sinyal Gurunda kayaknya gangguan ya. Iya, Kepental. Sinyalnya, sinyal Gurunda. kok keluar? Teman-teman di Kepental, tab-tab kepental. layar di posting Sinyalnya, ulang, sinyal dan Gurunda. lock oranye digas ya. Teman-teman di tab-tab layar di posting ulang, di share dan lock oranye digas ya. Oke, Kita nunggu teman-teman Gurunda, yang kayaknya yang sinyalnya Kristen dulu ya, gangguan. jangan minta Oke, naik. Moderator teman-teman tolong yang naik yang Kristen dulu ya, yang Muslim jangan minta naik. Moderator tolong di ini ya, ditertibkan moderator. bentar. Akang, aku juga mau istirahat, Akang. Udah naik Bentar, lagi. bentar lagi. Tunggu Gurunda naik dulu. Gurunda lagi kena itu kayaknya. Oh, naik lagi. Nge-lag. Naik lagi Gurunda. Saya pikir sinyal saya tadi bermasalah. Mungkin sama Saya sama pikir catatan sinyal dulu, saya tadi catatan. bermasalah. Tanya, Mungkin tanya sama- dulu. Udah, sama tanya catatan dulu dulu, teman-teman. catatan. Masih lanjut nggak? Tanya dulu, Bos. Catatan Lanjut. monitor Teman-teman masih lanjut apa gimana? atau Pak Desugi. Catatan monitor? Atau Pak Desugi? Enggak, kayaknya agak Tunggu aja, ditunggu sambil dulu. nunggu Gurunda. Silakan. Enggak, kayaknya agak ini. Sambil nunggu Gurunda, silakan Pak Cak Tata, silakan. Bukalena malah balap motor lagi. Berisik di sini, Apa yang dibanggakan dekat dari pinggir jalan. Apa yang dibanggakan dari Yesus ini, Bu Karyana? Kok dibanggakan gimana sih? Ya dia yang Tuhan. menjadikan Oh, ilah. Karyana ini Ya apa? Bukan Apa yang dibanggakan menjadikan Bu Karyana ini benar-benar menuhankan seorang anak manusia? Kenapa? Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Bapak ini siapa? Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Bapak ini siapa? Tuhan. Ya Elohim lah. Tuhan. Bapak ini yang pernah mengandung Bapak ini kami pernah bilang. mengandung Yesus. Bapak ini Tuhan yang kepada pernah Yesus. mengandung. Bapak ini yang pernah mengandung Yesus. Bos, jangan selalu Tuhan itu. Tuhan itu baliknya hamba. kata baliknya hamba. Nah, ini saya Tuhan setuju. Kita kata mengambakan baliknya diri. hamba. Hamba. Yesus ini ada. Nah ini saya setuju. Tuhan kata baliknya hamba. Yesus ini ada di kedudukan Tuhan atau di kedudukan hamba? Nah, berarti dia seorang Dia menghambakan Ya, kepada berarti Bapa. dia- Nah, Manusia berarti dia seorang- menghambakan kepada Yesus. Ya berarti dia Balik-balik seorang- lagi penyakit si Akang ini. Udahlah Akang. Balik lagi penyakitnya itu tuh aja. Kalau ditekan kayak gini langsung baper. Memang gitu. Kalau ada ini ya, maaf ya. Ada kaum yang kecil-kecil room kayak tadi. Aduh, aku nggak nyambung. Nah, si Akang dulu kupikir nyambung. Nyambung dikit. Sama Ya, Bang Juma, nyambung. Gurunda tadi baru Bukan, nyambung. Bunda. Tuh. Ya, nyambung. Berarti ilmunya ini Bunda, Ah. Bunda, Yesus Tuhan bukan? ini, Yesus Tuhan bukan? ngotot banget menuhankan Gitu. hamba. loh, Bunda ini kok ngotot banget menuhankan hamba. Ya elah, gimana sih? Kalau sudah selalu udah ada Bapak, ada anak kalau domba. udah ada Bapak sebagai Tata. Kalau udah Ada ada anak domba. Bapak, Dengerin, kalau udah itu- ada Bapak itu nggak sebagai bisa. Tuhan, dengerin. Aku keluar dari Bapak. Karyadut, dengerin. Kalau udah ada Bapak Eh. sebagai Tuhan, kenapa harus menuhankan Tuhan lain selain Bapak? Mana ada cemburu? Kenapa kamu cemburu? Tuhan saja, Bapak Mana saja ada nggak cemburu? Kan, Bukan cemburu, meluruskan pemahaman yang selama ini salah dari Bu Karyana. Dengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Bapak, Ciptaan yang utama, anak yang inilah sulung. anakku yang kukasihi. Permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan. Inilah Ih, anakku yang emang suka kukasihi. berantem ya? Ya, Inilah kata Bapak, anakku Akang ini nggak inilah pinter-pinter anakku yang TK kukasihi. Nah, inilah anakku yang kukasihi itu bukan Tuhan. Mau berubah. Pak Ustadz aja, Pak Ustadz Tata udah berubah dia tuh. Kok berubah? Udah ini, udah. Pak Tata, saya tanya ke Pak Ustadz Tata. Inilah anakku yang kukasihi. Anak ini Tuhan bukan menurut Yesus. Tata, coba tanya ke Yesus. Saya pengen tahu dari Pak Tata Tata. hanya hafal Alkitab tapi nggak mengerti. Ya, jadi gini. Jangan Apakah cengengesan, cuma Tata.